Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Repol, mengharapkan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur, salah satunya di bidang pendidikan. Karena infrastruktur pendidikan sangat penting, terutama dalam menunjang pembentukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar. Kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar menjadi perhatian bersama untuk dapat terus ditingkatkan. Hal ini berkaca dari berbagai persiapan pendidikan yang selalu terjadi di Kabupaten Kampar. Pasalnya, masih terdapat beberapa sekolah yang perlu perbaikan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas belajar mengajar di sekolah. Ketersediaan ruang belajar menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. Tidak jarang sejumlah sekolah di Kabupaten Kampar, baik tingkat SD dan SMP, masih perlu pembenahan infrastruktur. Hal ini harus menjadi perhatian karena pelayanan pendidikan merupakan pelayanan yang paling mendasar untuk masyarakat. Pasalnya, persoalan pendidikan ini juga menjadi prioritas dari DPRD Kabupaten Kampar agar dapat terus dimaksimalkan. Seperti keberadaan infrastruktur pendidikan di UPT SD Negeri 006 Langgini, Bangkinang Kota yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur. Di lokasi ini juga membutuhkan adanya pembenahan ruang belajar, perbaikan plafon sekolah yang sudah rusak, hingga kondisi kamar mandi untuk para pelajar yang masih minim. Belum lagi kondisi lapangan sekolah yang selalu tergenang, terutama saat diguyur hujan, karena lokasinya berada di bawah jalan raya. PLT Kepala UPT SD Negeri 006 Langgini, Bangkinang Kota, Mira Ariyanti mengaku sudah mengusulkan perbaikan infrastruktur sekolah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk ditindaklanjuti. Salah satunya adalah kebutuhan perbaikan infrastruktur ruang kelas dan kamar mandi yang perlu pembenahan dan penambahan. Sementara untuk lapangan sekolah yang selalu tergenang sampai saat ini masih diupayakan pihak sekolah untuk dibenahi. Karena jika memasuki musim penghujan, maka lapangan tersebut selalu tergenang. Bahkan sebelumnya, ruang kelas yang ada sebelum adanya perbaikan juga kerap tergenang saat diguyur hujan. Pihak sekolah masih berharap apa saja yang menjadi usulan dapat direalisasikan ke depannya. Untuk kebutuhan sekarang untuk infrastruktur itu seperti bangunan ruang kelas, Pak. Jadi posisinya sekarang sudah diusulkan, alhamdulillah hari Ahad kemarin kami usulkan beberapa untuk kesiapan bangunan toilet juga beserta ruang kelas. Alhamdulillah sudah kami usulkan di Dinas Dispora Kabupaten Kampar. Sejauh ini Bu, kalau untuk kebutuhan ruang kelas kita butuh berapa nih? Untuk sekarang ini ruang kelas alhamdulillah cukup, Pak. Untuk ruang kelas ada 18 rombel mulai dari kelas 1 ABC sampai 6 ABC, dan lainnya itu ada UKS, ada laboratorium juga, ada perpustakaan, plus ruang kantor majelis guru. Dan juga ini termasuk ya Pak ya, ruang satpam gitu. Alhamdulillah sudah ada, cuman dalam kondisi ada beberapa kelas yang sudah lama sekali gitu, yang udah layak untuk dilakukan perbaikan. Itu yang kami usulkan kemarin, Pak. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Repol, mengharapkan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur, salah satunya di bidang pendidikan. Karena infrastruktur pendidikan sangat penting, terutama dalam menunjang pembentukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar. DPRD Kabupaten Kampar dalam hal ini akan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembenahan infrastruktur sekolah di Kabupaten Kampar. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Kampar dapat lebih memaksimalkan pendataan sehingga alokasi pembenahan infrastruktur sekolah dapat lebih dimaksimalkan. Mengingat di Kabupaten Kampar juga terdapat sejumlah sekolah yang masih memprihatinkan yang perlu dilakukan pembenahan. Apalagi Kabupaten Kampar juga sempat dihebohkan terkait adanya ruang kelas belajar yang dimanfaatkan melalui pemanfaatan kamar mandi sekolah. Pihaknya berharap hal ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari karena akan memperparah citra pendidikan di Kabupaten Kampar. Karena masih banyak ruang belajar yang masih belum terselesaikan, sehingga sangat berdampak pada kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar. Pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi lebih lanjut agar persoalan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Kampar dapat dibenahi seluruhnya.
Ya pertama yang dibutuhkan jelas jalan, ya kan. Ini dalam waktu 5 tahun kan berat untuk diupayakan. Maka saya membayangkan nanti kalau bisa program-program percepatannya bisa kita lakukan seperti MUTIAS. Mungkin setahu kita upayakan MUTIAS ini, kalau keuntungannya apa MUTIAS ini keuntungannya? Kita bayar yang bisa 3-4 tahun, tapi pengerjaannya selesai dalam waktu setahun atau setahun setengah lah, sehingga cepat dinikmati. Yang kedua yang dibutuhkan infrastruktur sarana prasarana pendidikan. Banyak lokal-lokal yang belum terselesaikan, yang menumpang mungkin belajarnya di bekas WC. di WC katanya, lalu ada di aula dan sebagainya. Ini nanti yang kita inventaris dan segera ini kita upayakan diselesaikan. Pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu dasar kebutuhan pelayanan pendidikan untuk masyarakat yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Dengan harapan pembenahan infrastruktur yang dilakukan dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan produktif. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.